Indonesia resmi kena tarif baru 10% dari Presiden Donald Trump. Jadi, ya Allah, dosa apa ya Indonesia? Terus-terusan ditipu sama Amerika. Padahal Indonesia sudah kasih tambang. Mana Prabowo dikibulin sama Donald Trump capek-capek menjilat jadi antek Amerika. Mulai Dua presiden ini kompak banget, sama-sama hobi ngusir orang. ditekan Amerika, pantang menyerah. Nggak kayak Indonesia, lihat. Walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafrur dan yang nyinyir biar. Tengok Mas Iki, Malaysia dan Singapura dan negara lainnya juga sama, kena tarif 10%. Bukan cuma Indonesia saja. Beda, geng, Malaysia dengan Indonesia. Malaysia sangat berani menentang aturan-aturan Donald Trump, sedangkan Indonesia itu sangat menjilat kepada Donald Trump, bahkan jadi budaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Dulu warga Indonesia meremehkan negara Malaysia, geng. Katanya negara Malaysia akan dikibuli oleh Amerika Serikat. Dan sekarang, geng, kena karma sendiri, geng. Presiden kita itu yang dikibuli. Ini pasal tarif Donald Trump ya, geng, ya. Tahu lah, presiden yang satu ini memang agak ada kena masuk air sedikit ya, geng, ya. Memang dia selalu berubah-ubah kayak gitu ya, geng, ya. Kesukaan dia lah kayak gitu ya, geng, ya. Namun di sini, geng, yang lebih menyayangkan, geng, kan presiden kita itu sudah bergabung dengan board of trade, sudah mengusap-usap ataupun menjilat-jilat itu bokongnya ataupun pantatnya kayak gitu, geng. Namun kenapa Indonesia kok masih kenakan tarif sebesar segini, geng? Waduh, bahaya sekali ini ya, geng, ya. Jadi gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya rangkum untuk Ikinya reaction untuk kalian simak. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen gak bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa, oke? Let's go. Hubungan dagang Malaysia dan Amerika Serikat kembali memanas. Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat mengusulkan tarif tambahan sebesar 10% untuk barang-barang ekspor dari Malaysia. Pemicunya adalah isu celah hukum terkait impor dari negara ketiga yang terindikasi menggunakan tenaga kerja paksa. Meski pemerintah Malaysia menegaskan ini hanya masalah teknis jalur masuk barang luar, sektor utama seperti elektronik dan sarung tangan karet terancam ikut terdampak. Saat ini proses negosiasi masih berjalan sebelum keputusan akhir diketuk. Menurut kalian, apakah sanksi tarif dari Amerika Serikat ini adil untuk industri Malaysia atau ini cuma taktik tekanan geopolitik saja? Coba komen di kolom komentar, guys. Baru jabat tangan, Trump beri tekanan baru produk Indonesia resmi kena tarif 10%. Mulai 24 Juli tahun 2026, Amerika Serikat resmi mengenakan tarif tambahan 10% terhadap sejumlah produk asal Indonesia. Tarif ini dijatuhkan setelah AS menilai Indonesia belum cukup mencegah masuknya produk yang diduga berasal dari praktik kerja paksa. Meski begitu, AS tetap membuka peluang tarif lebih rendah untuk sebagian produk tekstil Indonesia melalui skema kuota tertentu. Bukan Indonesia saja, sejumlah negara ASEAN juga terkena tarif baru AS sebagai bagian dari kebijakan perdagangan yang lebih ketat. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif AS kini menyasar banyak negara, sehingga persaingan ekspor diperkirakan semakin ketat. Indonesia resmi kena tarif baru 10% dari Presiden Donald Trump. Jadi gini, Presiden Trump ini baru aja kenakan tarif baru ke 60 negara. Awalnya pada Februari 2026, Mahkamah Agung Amerika Serikat ini sempat membatalkan kebijakan tarif dari Presiden Trump, yang sebelumnya 10-50% itu tadi. Tapi kali ini yang tarif baru 10% Indonesia itu menggunakan dasar hukum yang berbeda. Section 301 Trade Act of 1974. Menurut pemerintah Amerika Serikat, tarif ini diberlakukan karena 60 negara ini dinilai belum cukup tegas mencegah masuknya produk ke Amerika Serikat yang dibuat diduga dengan kerja paksa. Beberapa produk seperti minyak, gas, pupuk, dan sebagian bahan pangan dikecualikan dari kebijakan ini. Hasilnya apa?
daya saing produk Indonesia ini makin menurun, dan tentunya barang Indonesia di Amerika Serikat lebih mahal 10%. Ya Allah, dosa apa ya Indonesia? Terus-terusan ditipu sama Amerika. Padahal Indonesia sudah kasih tambang, perpanjang Freeport, kasih data pribadi rakyat Indonesia, bayar BOP 17 triliun, kirim 8.000 tentara ke Israel, wajibkan belanja ratusan triliun ke AS, dipaksa impor beras, dipaksa impor 580.000 ayam, masih terus-terusan Indonesia dijadikan kacung Amerika Serikat. Dan tiba-tiba sekarang Indonesia dikenakan tarif impor AS sebesar 104%. Wah, Indonesia ini benar-benar kena prank habis-habisan ya sama Amerika Serikat. Padahal kita sudah kasih semuanya, sudah jilat habis-habisan tuh Amerika Serikat. Masih aja dikenakan tarif dagang sama perang. Emang susah negeri ini kalau sudah dikuasai sama antek-antek asing. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Lihat ini guys, bagaimana Prabowo dikibulin sama Donald Trump capek-capek menjilat jadi antek Amerika. Mulai dari gabung BOP, gabung ini, gabung itu, menyetujui kesepakatan perdagangan sama Amerika. Apapun kebijakan luar negeri Amerika disetujui ACC sama Indonesia. Tapi realitanya ternyata apa nih, Indonesia kena tarif baru 10% imbas kebijakan Trump ke 60 negara. Apa yang dilakukan Indonesia? Tidak ada apa-apa, takut. Sementara itu negara tetangga kita nyalinya gede, punya harga diri, pantang tunduk. Lihat nih, ramai negara lawan tarif Trump. Ada Singapura, tetangga Amerika nih. Lihat nih, Singapura katanya nih, Singapura juga menolak rencana tarif 12,5% dari Amerika. Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan menyampaikan keberatan tersebut langsung kepada Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio karena kebijakan itu didasarkan pada investigasi dugaan penggunaan tenaga kerja paksa dalam rantai pasok global. Nyalinya keren. Indonesia apa? Takut. Ih, negara besar ini punya presiden militer takut guys, penakut. Yang nyinyir biar. Kok sama ya? Dua presiden ini kompak banget, sama-sama hobi ngusir orang. Trump bilang kalau nggak suka Amerika, silahkan angkat kaki. Prabowo bilang yang merasa Indonesia suram, silahkan kalau mau cari negara lain. Polanya sama. Kritik dianggap tidak cinta tanah air. Pesimisme dianggap gangguan. Mau di sana, mau di sini. Kalau nggak sesuai selera pemimpin, pintu keluar selalu terbuka lebar. Gimana? Udah siap packing atau masih mau bertahan? Bang, jangan ketawa dulu Mas Iki. Kan negara jiran juga sama, kena tarif juga 10%. Tunggu dulu. Kalau Singapura boleh lah, ya kan? Ya, dia diam-diam juga ikuti apa kata ya. Apalagi Indonesia sangat menjilat kepada pemerintahan Amerika, apalagi dengan Donald Trump. Namun Malaysia, ini kalian harus tahu faktanya, geng. Kalian harus tahu faktanya. Dia selalu bertentangan dengan negara Amerika Serikat, geng. Kayak gitu ya, geng. Dia sangat berani, tidak tunduk, tidak seperti presiden kita yang tunduk kepada Donald Trump kayak itu ya geng ya. Nah, kalian tentu penasaran apa saja sih Mas yang membuat Malaysia berani dengan Donald Trump? Banyak hal-halnya geng kayak gitu ya. Dia banyak menentang tentang kebijakan konyol daripada Donald Trump. Dan yang ikinya membuat gelak itu geng, iya ya kok sama ya Donald Trump dengan Prabowo ini. Waduh, pantaslah dia menjadikan sekutu. Oke, kayaknya akan bersama beberapa video lagi. Jom kita simak dulu bersama-sama. Oke, let's go. Pertama di dunia, Malaysia resmi mundur dari perjanjian perdagangan AS. Negara ini resmi keluar dari perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Jadi yang pertama di dunia berani mundur dari kesepakatan modal tarif timbal balik Washington. Padahal sebelumnya, Malaysia sudah kasih banyak konsesi, buka akses pasar, turunin tarif, bahkan rela kompromi kebijakan. Tapi semuanya berubah setelah Mahkamah Agung AS membatalkan dasar hukum tarif Trump. Hasilnya, negara yang punya perjanjian sekarang diperlakukan sama saja dengan yang tidak punya. Artinya, sudah bayar mahal, tapi keuntungannya nol. Yang lebih panas, tekanan dari AS tetap jalan, investigasi baru tetap diluncurkan. Ini bikin banyak negara mulai mikir ulang, buat apa ikut perjanjian kalau ujungnya tetap ditekan. Langkah Malaysia ini bisa jadi awal efek domino. Pertanyaannya, siapa negara berikutnya yang berani ikut keluar? Gue kagum banget sama Malaysia guys. Karena apa? Ditekan Amerika karena warga Israel dilarang masuk Malaysia. Anwar Ibrahim ogah tunduk jadi pantangan. Tunduk.
Nih, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tidak gentar terhadap tekanan Amerika dan mempertahankan kebijakan larangan masuk bagi warga negara Israel dengan alasan kedaulatan serta sikap Malaysia terhadap konflik Palestina. Keren banget. Walaupun ditekan Amerika, pantang menyerah. Nggak kayak Indonesia, lihat aja nih. Para warga Israel dan para mantan tentara Israel itu ramai banget di Bali pada buka usaha segala macam, dibiarin aja masuk. Ini viral, ex tentara IDF Israel bangun villa di Canggu, imigrasi langsung gerak telusuri, giliran kayak gini ya pura-pura tutup mata. Udah sering ini permasalahannya, langsung aja deklarasi apa segala macam. Ini ya gara-gara apa? Nggak tegas kayak gitu, nggak berani. Ya, Indonesia kan takut sama Amerika, nggak kayak Malaysia. Keren banget, itu negara punya, itu Perdana Menterinya keren, itu negara punya moral. Nggak kayak Indonesia menjilat. Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafrur dan sekarang ni Bro Hari Gani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain. Malaysia dikenakan kadar 10%, manakala beberapa ekonomi lain termasuk Singapura, Kesatuan Eropah, Jepun, Taiwan dan Korea Selatan dikenakan tarif sehingga 12.5% bagi barangan tertentu. Menurut Wakil Perdagangan Amerika Syarikat Jameson Greer, siasatan mendapati Malaysia masih belum mempunyai undang-undang khusus bagi menyaring dan menghalang kemasukan barangan yang dihasilkan menggunakan buruh paksa. Beliau berkata Amerika Syarikat telah menguatkuasakan larangan import berkaitan buruh paksa sejak hampir 1 abad lalu dan menggeserahkan dagang melaksanakan pendekatan yang sama. Langkah itu juga merupakan usaha terbaru pentadbiran Trump selepas pelaksanaan tarif Liberation Day sebelum ini yang telah dibatalkan Mahkamah Agung Amerika Syarikat. Pada Jun lalu, Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan kerajaan sedang mengambil langkah bagi menangani kebimbangan yang dibangkitkan Washington. Bagaimanapun setakat ini, kementerian masih belum mengeluarkan kenyataan susulan pengumuman tarif baru tersebut. Baik, keputusan Amerika Syarikat menetapkan kadar tarif 10% ke atas Malaysia berbanding 12.5% terhadap majoriti ekonomi serantau memberikan kelebihan daya saing relatif yang signifikan buat pengeksport tempatan. Menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Berhad, Muhammad Siddiq Jantan, meskipun jurang perbezaan tersebut tidak besar, ia mampu memberikan impak besar kepada industri yang beroperasi dengan margin keuntungan kecil kepada beberapa industri. Situasi itu merupakan ruang terbaik untuk Malaysia memikat pembeli dari Amerika Syarikat yang kini dijangka mengalihkan sebahagian tempahan mereka demi kos yang lebih menarik. Tengok Mas Iki, Malaysia dan Singapura dan negara lainnya juga sama, kena tarif 10%. Bukan cuma Indonesia saja. Beda geng, Malaysia dengan Indonesia. Malaysia sangat berani menentang aturan-aturan Donald Trump, sedangkan Indonesia itu sangat menjilat kepada Donald Trump, bahkan jadi budaknya. Seperti itu bedanya geng. Kalian masa tidak bisa membedakan sih? Kayak gitu ya kan ya. Dan yang tidak bisa membedakan, lihat berapa kali Malaysia menentang Amerika Serikat geng. Tentang kebijakan yang konyol. Satu, tentang dulu menarik dagang. Dua, tentang isu isu tentang warga Israel yang berkuliah menggunakan paspor Jerman dan lain sebagainya. Tiga, sekarang Malaysia menentang lagi supaya berunding lagi dengan AS. Nah, itu hebatnya Malaysia, geng. Wah, gak tahu lobby apa yang digunakan Malaysia sehingga Malaysia ini termasuk juga seperti Indonesia mendapatkan 10%. Kalau negara lain kan 12,5% kayak gitu ya, geng. Gak tahu lah lobby apa. Lihat Indonesia yang saking menjilatnya kepada Donald Trump, yang saking mengagung-agungkan Donald Trump, bahkan presiden kita sampai mencontoh ataupun bercermin kepada Donald Trump, lihat masih dikenakan 10%. Itulah bedanya mentality cerdas para pemimpinnya dan para pemimpin kita, geng. Ya, harus kita akui kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian sokongan kalian sejauh ini. So, apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.